Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya di sini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita awali pelajaran pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mas Nafan, di teman-temannya boleh dipimpin untuk berdoa. Yuk Mas Nafan, yuk. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Ya, cukup. Saya absen dulu ya. Saya absen dulu. Tadi yang belakangan, Mbak Aisyah hadir, Mbak Alivia hadir, Nur Ani hadir. Ada yang belum saya sebutkan namanya? Saya Bu. Vina, Bu. Saya Bu Kristona. Saya absen semua dan kita sudah berdoa pada siang hari ini. Izinkan Budian untuk share screen dulu. Hari ini kita akan belajar tentang stokiometri, yaitu rumus senyawa, khususnya rumus empiris dan rumus molekul. Rumus senyawa itu terdiri dari rumus empiris dan rumus molekul. Kemudian ini adalah kompetensi inti yang harus kalian kuasai. Kompetensi dasarnya yaitu menerapkan konsep massa atom relatif dan massa molekul relatif persamaan reaksi hukum-hukum kimia dan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Kemudian keterampilannya, kalian terampil untuk mengolah dan menganalisis data terkait massa atom relatif dan massa molekul relatif persamaan reaksi hukum-hukum dasar kimia dan konsep mol untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Siswa dapat menerapkan konsep rumus senyawa untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Keterampilannya, siswa dapat mengolah dan menganalisis data rumus senyawa untuk menyelesaikan perhitungan kimia. Nah, kita akan belajar dengan pendekatan TIPEC, ya. Nanti kalian bisa searching sendiri apa itu TIPEC. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu setelah melakukan pembelajaran dengan pendekatan TIPEC dan model problem-based learning. Ini pembelajaran dengan berbasis masalah. Siswa dapat menerapkan konsep rumus senyawa, terampil mengolah dan menganalisis data senyawa untuk menyelesaikan perhitungan kimia dengan penuh rasa ingin tahu, mandiri dan tanggung jawab. Zahra, Bu. Zahra, Mbak Zahra gimana? Mol sama dengan volume per volume molar. Ya, volume per volume molar. Oke, siapa lagi? Mol itu sama dengan apa aja? Massa per massa molar. Massa per massa molar. Oke. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, yuk lihat gambar ini. Apa yang bisa kalian ceritakan terhadap gambar ini, Nak? Menerapkan protokol kesehatan. Kita harus disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan agar Iya, oke, bagus, hebat. Tidak berkerumun. Nah, kalau misalnya jarak. Iya, menjaga jarak. Kalau misalnya di suatu tempat ternyata tidak disediakan cuci tangan, maka apa yang harus kita lakukan? Pakai hand sanitizer. Iya, memakai hand sanitizer, Bu. sanitizer. Bawa selalu hand sanitizer dimanapun. Nah, ini adalah data dalam suatu negara yang terkasus pandemi COVID-19 nih. Nah, di sini yang paling tinggi negara siapa? Kanada. Ya, siapa lagi? Ada siapa lagi? Qatar. Dan Indonesia. Kasus yang tinggi, oleh karena itu kita semestinya menjaga protokol kesehatan. Nah, ini tadi ketika ada suatu permasalahan, misalnya kita itu pas di keluar tidak menemui tempat cuci tangan. Nah, ini adalah hand sanitizer yang harus selalu ada, kan ada juga tersedia dalam botol-botol kecil ya. Nah, ini di awal-awal pandemi itu pernah suatu waktu itu terjadi kelangkaan hand sanitizer. Sekiranya nanti kita ketahui komposisi yang ada di dalamnya, bisa nggak ya kita bisa membuat sendiri gitu kalau misalnya kejadian ini terulang kembali? Mas Nafan?
Bisa, Bu. Oh, bisa dong kalau kita tahu komposisinya. Nah, di halaman 7 ya. Nah, halaman 7 di LKPD kan kalian identifikasi molekul apa saja untuk membuat bahan di atas. Kemudian carilah rumus empiris dan rumus molekul yang telah kalian ketahui. Selanjutnya kalau ada suatu permasalahan seperti ini yang nomor C, bagaimana solusinya? Tentukan rumus empiris dan rumus molekulnya. Silakan nanti dijawab di lembar di sini ya. Ya, silakan dikerjakan. Ada yang mau tanya, Nak? Yuk bertanya yuk, yang tanya juga termasuk aktif loh. Ya, tadi malam sudah meringkaskan bahan ajarnya? Sudah, Bu. Ya, hebat, keren. Kemudian silahkan kalian koordinasi dengan teman-teman di WA Group. Ya, ada yang mau ditanyakan di sini? Silakan, Mbak. A. Identifikasi molekul apa saja untuk membuat bahan di atas, yaitu alkohol, gliserol, hidrogen peroksida, dan air. Kemudian yang B, carilah rumus empiris dan rumus molekul yang telah kau temukan. Alkohol, rumus molekulnya adalah C2H5OH, rumus empirisnya adalah C2H6O. Kemudian gliserol, rumus molekulnya adalah C3H8O3, rumus empirisnya adalah C3H8O3, karena tidak disederhanakan lagi. Kemudian hidrogen peroksida, rumus molekulnya adalah H2O2, rumus empirisnya adalah HO. Kemudian air, rumus molekulnya adalah H2O, rumus empirisnya adalah H2O karena tidak bisa disederhanakan lagi. Kemudian yang C, apabila sebuah senyawa memiliki 5,27 mol C, 5,2 mol H, dan 1,32 mol O. Sedangkan R-nya adalah 1,36. Tentukan rumus empiris dan rumus molekulnya. Iya, oke, baik. Mari kita bahas bersama-sama apa itu yang disebut dengan rumus empiris dan rumus empiris dan rumus molekul. Semestinya tadi kalian sudah berliterasi, literasi tentang rumus empiris dan rumus molekul. Ini saya sajikan ya, referensi-referensi ini bisa kalian baca, bisa kalian literasi supaya memperkaya pengetahuanmu. Kemudian kita bahas satu-satu, betul ya yang disampaikan tadi bahwa etanol tadi yang ada di menurut WHO hand sanitizer tadi rumus molekulnya adalah C2H5OH. Etanol itu C2H5OH, kemudian hidrogen peroksida itu H2O2, gliserol C3H8O3, air, dan air itu adalah H2O. Ya, betul sekali. Ini adalah molekul. Molekul itu apa? Ini adalah penulisan rumus molekul. Rumus molekul itu apa, Nak? Yuk. Rumus molekul itu apa? Jumlah atom sesungguhnya dalam senyawa. Iya, betul. Rumus molekul itu adalah jumlah sesungguhnya molekul ya, jumlah sesungguhnya dari masing-masing atom yang ada pada suatu molekul. Nah, kemudian di sini juga ada rumus empirisnya. Saya ambil satu saja, yaitu hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida itu rumus molekulnya H2O2, O2 di sini. Ini cara menulisnya aja yang kurang pas ya. Nah, rumus empirisnya berapa? Ternyata rumus empirisnya adalah HO. Rumus sebenarnya. Rumus yang sebenarnya dari suatu molekul gitu ya. Nah, kemudian diingat bahwa untuk perbandingan seperti yang ada dalam soal
ini tadi, di C tadi, ya, yang C tadi, yang diperbandingkan adalah molnya. Adakah yang ingin memberikan masukan? Bu Dian kok ngajarnya atau cepat? Oh, Bu Dian kayak gini gampang banget, nggak usah lama-lama jelasnya. Atau gimana? Ada yang mau menyampaikan? Yuk, siapa? Mbak Aisyah? Terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa ketika kita itu mengetahui adanya rumus empiris dan rumus molekul, nah ternyata ada suatu penemuan nih ya. Kalian tahu nggak bahwa bumi ini semakin tua itu akan semakin panas karena proses dari efek rumah kaca. Yang menyebabkan efek rumah kaca itu apa? Karbon monoksida. Iya, karbon dioksida, karbon monoksida juga bisa. Nah, ternyata ada cara untuk ini ya, untuk mengurangi adanya suatu pemanasan global, yaitu dengan mengurangi karbon dioksida di atmosfer itu dengan mengkonversi biomasa. Biomasa itu gas yang ada, yang dihasilkan dari misalnya kotoran-kotoran kambing, kotoran-kotoran hewan gitu ya, nggak cuma kambing tok, sapi juga bisa dan seterusnya. Jadi biokar, kemudian biokar ini dimasukkan ke dalam tanah. Nah, sebagai pemulihan tanah agar kelestarian pertanian bisa berlanjut. Bila biokar bisa diproduksi dalam jumlah yang besar setara dengan jumlah karbon yang masuk ke atmosfer, maka akan terjadi keseimbangan antara gas CO2 yang masuk dan keluar atmosfer. Nah, apa itu biokar? Kamu bisa literasi sendiri karena itu berhubungan dengan rumus molekul ya. Pekan depan pelajari tentang massa molar ya. Massa molar silahkan dipelajari, pekan depan kita akan mempelajari itu. Kemudian tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kemudian jangan lupa tugasnya, LKPD-nya, nanti tetap dimasukkan ke link ini ya. Oh, keren banget ini. Tinggal yang belum saya tunggu. Ya, saya tunggu. Oke, kita akhiri dengan berdoa. Yuk, Mas Nafan, kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Pemimpin, Mas Nafan. Marilah teman-teman kita akhiri pelajaran pada siang hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, oh ya, LKPD-nya juga saya ingatkan untuk dikerjakan sebagai latihan. Di situ kan ada ini ya soal-soal ya. Nah, semoga itu juga nanti menambah wawasanmu supaya kamu tambah terampil dalam mengerjakan permasalahan rumus empiris dan rumus molekul yang ada di sini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.